Ibu Bapak, teman-teman semuanya, salam sejahtera tentunya untuk kita semua. Apa kabarnya? Saya doakan semuanya tetap dalam keadaan sehat sentosa dan bahagia selalu ya. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Tony Saputra sebagai COO atau Chief Operating Officer dari Communicating Academy. Tentunya saya ucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Ibu Bapak teman-teman semuanya yang sudah berkenan hadir tepat waktu dalam online kelas hari ini. Kemudian saya mewakili Communicating Academy juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Talo atas bantuan dan dukungannya setiap minggunya untuk berbagai ragam acara tentunya di Communicating Academy. Nah, Bapak Ibu teman-teman semuanya, hari ini online kelas hari ini lebih tepatnya akan khusus membahas mengenai meningkatkan hoki lewat terapi Feng Shui wajah. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar mengenai penerapan bisnis kalau tidak salah. Kemudian 2 minggu lalu sebelumnya juga cara membaca Feng Shui lewat wajah. Nah, sekarang kita akan lebih dalam lagi pertemuan ketiga bersama narasumber kita yang sudah tidak asing, yaitu bagaimana cara meningkatkan hoki kita lewat terapi Feng Shui wajah. Nah, penerapan terapinya itu seperti apa? Kan Bapak Ibu pasti masih penasaran juga kan? Karena kita ilmu Feng Shui sangat luas dan sangat banyak ilmunya. Nah, kita tentunya akan disampaikan oleh sosok yang sudah tidak asing lagi. Beliau dikenal sebagai Master Feng Shui Indonesia dan juga seorang ahli atau pakar dalam bidang akupuntur. Langsung saja kita sambut ini dia, Master Ferry Wong. Silakan Master Ferry. Halo, salam sejahtera buat semua. Nimen hao ma. Oke. Saya minta maaf dulu atas telat ini, hampir 1 jam. Ini di luar kendali saya hari ini. Ternyata Jakarta itu sudah macet sekarang. Tadi saya sempat dari luar, baru sampai rumah ini. Oke. Suara saya ada ya? Ada, Mas. Oke. Terima kasih ke Pak Doni, Pak Tony, Pak Talo, sama teman-teman yang bersedia menunggu dengan penuh kesabaran. Jadi semoga ilmu kita hari ini lebih membawa hoki buat kita semua, terutama teman-teman yang sudah sabar menunggunya ya. Oke, jadi kali ini saya akan membawakan kelas meningkatkan hoki lewat terapi Feng Shui wajah. Nah, gimana caranya? Kita mulai. Next. Jadi kita tahu Feng Shui itu kan sejarahnya sudah ada ribuan tahun yang lalu. Nah, kalau sejarah ini masih sama dengan yang kemarin-kemarin, kita lewatkan saja. Mengingatkan kembali, layar berikutnya Feng Shui itu kan dipengaruhi 3 hal. Jadi Feng Shui itu bisa seseorang itu dipengaruhi dari faktor langit. Faktor langit itu adalah tanggal lahir dia, jam lahir dia, bulan lahir dia, tahun lahir dia. Jadi dia sejauhnya apa, bintangnya apa, kemudian wetonnya apa, itu yang nggak bisa dirubah. Kemudian yang bisa dirubah itu faktornya misalnya faktor bumi. Nah, faktor bumi itu di mana dia berteman, di mana lingkungan dia berada. Jadi kalau di lingkungan dia bagus, otomatis hokinya akan bagus. Kemudian yang ketiga, faktor manusianya. Nah, faktor manusianya ini yaitu karakternya. Nah, karakter ini bisa diperoleh dari belajar, dari sekolah. Jadi ketika seseorang yang berpendidikan tentunya pikirannya, tutur bahasanya harus yang lebih baik. Nah, bukan yang nggak sekolah terus kemudian buruk, bukan. Tetapi kembali lagi ke manusianya. Sekolah itu kan tidak harus di kelas. Sekolah itu bisa dari lingkungan, dari pengalaman. Nah, kalau faktor langitnya bagus, faktor buminya bagus, faktor manusia bagus, otomatis hokinya pasti lebih bagus. Tapi kalau faktor langitnya buruk, misalnya kelahirannya tidak membawa hoki, tapi dia berada di lingkungan yang hoki, diangkat oleh orang yang berada, otomatis kan semua fasilitas dia tercukupi, makan cukup, kemudian sekolahnya bisa bagus, karakternya jadi bagus, otomatis dia sudah mempunyai faktor bumi dan manusia, jadi tetap hoki, walaupun kelahirannya tidak hoki. Nah, jadi setelah dilahirkan, sebaiknya kita memperbaiki faktor bumi dan manusianya, karakter kita. Jadi kalau kelahirannya hoki nih, kemudian dia di lingkungan yang hoki, orang tuanya yang kaya, teman-temannya yang kaya, teman-temannya yang sukses, kemudian karakternya baik, tutur bahasanya baik, otomatis hoki banget ini orang. Oke, kita
Lanjut, next. Mengenai wajah. Manusia dari janin, dari bayi, kemudian anak-anak, remaja, dan sampai tua, wajahnya pasti berubah. Dan karakternya berubah. Makanya minggu kemarin kita belajar memahami karakter manusia. Pertemuan kita yang pertama, kalau bagi teman-teman yang masih ingat. Kemudian yang pertemuan kedua, kita kan potensi bisnisnya. Nah, dari wajah itu kelihatan semua. Nah, kita masuk hari ini lebih dalam lagi. Kan kita sudah tahu karakternya. Kita sudah tahu potensi bisnisnya. Terus diterapi lagi supaya lebih hoki lagi. Nah, kalau menurut teman-teman kira-kira bisa nggak sih? Menurut Pak Tony gimana? Kira-kira bisa nggak? Bisa sih. Kalau sebenarnya Ko Ferry kalau tidak salah pernah bocorin sih, kayak saya sekarang nih, kayak teman-teman bisa lihat. Saya wajahnya sekarang rambutnya sudah saya potong nih. Nah, jadi jidat saya lebih jelas. Nah, ya. Itu saya belajar dari Ko Ferry nih. Ya, itu salah satu terapinya. Jadi jidatnya supaya kelihatan lebih besar, lebih terang. Ah, itu maksudnya apa? Coba kalau masih ingat. Supaya apa kalau jidatnya lebih kelihatan? Ayo. Saya jawab ya, Ko Ferry ya. Silakan Pak Tony. Oke. Kalau yang masih saya pahami atau masih saya ingat, Ko Ferry menjelaskan kalau misalnya kita kalau ketemu orang diusahakan rambutnya itu jangan menutupi jidat, karena kalau menutupi jidat menutupi hoki. Tetapi dengan catatan kalau di rumah misalnya tidak kelihatan orang, sendiri saja, nah itu boleh. Nah, menurut saya sih begitu ya Ko Ferry ya, biar hokinya untuk ketemu dengan orang itu lebih hoki gitu istilahnya. Ya, mengingatkan kembali lagi bahwa jidat dahi itu kan mewakili kalirnya. Jadi kalirnya itu kalau ketutup rambut, otomatis kalirnya akan ketutup. Karena sudah beberapa public figure, artis, penyanyi, sudah saya sarankan begitu. Dan memang beberapa yang sudah tidak menggunakan poni, kalirnya melesat. Dan dapat suaminya pengusaha lagi. Nah, itu salah satu bentuk terapinya. Tetapi hari ini kita akan belajar lebih dalam lagi. Jadi terapinya apalagi sih gitu. Nah, kalau menurut Pak Tony atau teman Pak Talo itu, selain cuma buang poni, ada nggak sih yang lain harus diapain gitu? Ada nggak kira-kira? Masih bingung sih Ko Ferry. Betul ya Mas Talo ya, masih bingung ya. Selain rambut, apalagi ya? Apakah harus operasi plastik kita? Ya. Ya. Dan memang operasi plastik itu memang bisa mempengaruhi hoki seseorang juga. Belum tentu hoki juga, bisa juga jadi sial. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Benar. Itu namanya manipulasi Feng Shui. Memang bisa. Misalnya dari gelap, kita kasih lampu aja jadi terang. Itu manipulasi. Demikian juga operasi. Atau mungkin biar kelihatan kaya. Nah, kelihatan kaya itu dari mana kita kemarin? Istana Kekayaan masih ingat nggak? Siapa yang ingat coba? Kalau belum ingat, saya ingatkan kembali. Kemarin itu Istana Kekayaan. Itu kan adanya di hidung. Oh, biar kaya, hidungnya dioperasi biar gede gitu. Tapi mukanya kecil. Jadi kan lucu ya. Nah, itu manipulasi Feng Shui yang keliru juga. Kita coba dalamin lagi hari ini. Coba next, coba. Jadi wajah seseorang itu kan dibagi 3. Jadi ada dari, kalau di wajah 3, di telinga juga termasuk. Kalau telinga itu mewakili perjalanan dari umur 0 sampai 15 tahun, 14 tahun. Kalau 15 tahun perjalanan hidupnya sampai 29 tahun itu dari yang angka 1 itu, dari jidat, ini dahi atas sampai yang alis mata itu sampai umur 30 dari 15. Kemudian dari yang alis ini tengah-tengah sampai ke hidung dari 31 tahun sampai 50 tahun. Di bawah hidung sampai ke dagu mewakili di atas 50 tahun. Jadi 51 tahun ke atas itu diwakili di situ. Nah, di antara wajah itu harus bersih. Jadi tidak ada misalnya bekas operasi, bekas luka, tai lalat, bekas goresan. Ya. Semakin bersih seseorang, hokinya semakin lancar. Tapi ketika ada goresan atau tanda, nah itu biasanya ada
halangan. Semakin parah, besar halangannya. Contoh, misalnya kan kita melihat ada peristiwa misalnya orang kebakar mukanya atau kesiram air keras gitu. Nah, itu mempengaruhi. Jadi, pengaruhnya di mana? Tergantung areal di mana yang cacatnya itu. Jadi, misalnya contoh next-nya. Kita lihat. Yang pertama itu istana kalirnya. Nah, oke. Mengingatkan kembali, di wajah kita itu punya 12 istana. Jadi astana wajah itu punya 12 istana. Jadi yang mempengaruhi dari kalir, orang tua, anak-anak, kemudian siapa yang menolong dia, perkawinan. Nah, itu pasangan ada di situ semua. Kita lihat dulu yang istana kalirnya dulu. Next. Oke, terapi feng shui wajah dulu deh. Nah, jadi gimana sih terapinya? Caranya gimana sih? Yang tadi itu poninya misalnya ketutup di daerah kalir ya, jangan pakai poni. Nah, cara yang lain bisa dilakukan adalah meditasi. Nah, meditasi itu juga bisa membuka aura seseorang. Jadi auranya lebih bersinar. Makanya beberapa orang itu ada yang ketika kita baru pertama bertemu atau setiap kali bertemu, kok rasanya senang, rasanya bahagia, rasanya damai, rasanya tenang. Nah, mungkin dia sering bermeditasi. Sehingga auranya lebih keluar, lebih bagus. Kemudian cara yang lain, bisa olah energi. Gimana cara olah energi? Kalau yang digambar itu yang kayak tangan ditempel gitu. Nah, coba teman-teman tempel sendiri deh, begini. Nah, tangannya coba ke sini. Jadi nggak usah tempel sampai matanya gini. Nah, kira-kira bisa merasakan nggak energi hangatnya? Kalau yang merasakan, itulah olah energi. Kemudian yang ketiga bisa dengan acupressure. Jadi boleh dipijit atau ditekan-tekan atau diurut. Nah, itu salah satu terapinya. Kemudian yang keempat itu boleh juga dengan akupuntur. Nah, ketika akupuntur itu jarum masuk ke dalam tubuh seseorang, itu ada energi yang mengalir yang mempengaruhi hormon-hormonnya. Di situ ada hormon adrenalin, ada hormon endorfin, ada serotonin, ada kortisol, itu mempengaruhi semua. Karena ketika jarum ditusuk itu kan langsung ke hipotalamus. Hipotalamus itu di otak akan memerintahkan seseorang untuk memperkuat imunitas tubuhnya, energinya jalan, daya tahan tubuhnya meningkat. Itu salah satu cara kerja manipulasi dengan akupuntur. Tapi ingat, tidak semua orang berani dengan jarum. Pak Tony berani nggak? Coba ditusuk jarum. Atau Mas Talo, berani nggak? Saya belum pernah sih, Ko Ferry, tapi kayaknya nggak berani sih. Kalau aja Nah, nggak berani. gitu ya. Itu Padahal tusuknya kalau sampai wajah ya, Ko Ferry? ya khusus yang ini terapi feng shui wajah, jadi di Tapi daerah tusuknya wajah di wajah. aja. Oh, iya. Betul. Tapi tenang aja, di wajah kita itu kan ada tulang-tulangnya, jadi tidak akan menembus tulang. Jadi kadang-kadang beberapa orang memang kelihatan badannya kekar, besar, berani gitu, tapi ketika saya terapi ya dengan jarum, takut. Nah, jadi memang untuk yang jarum ini tidak sembarangan, jadi harus orang yang belajar akupuntur yang kompeten. Ya, sekarang untuk praktek akupuntur itu perlu minimal sekolah D3 akupuntur. Sudah ada 10 sekolah di seluruh Indonesia yang buka prodi akupuntur. Jadi ketika mau buka praktek akupuntur, pastikan harus punya izinnya dan dia sekolah. Jadi bukan asal-asalan. Kalau cuma akupressure masih oke, oleh energi masih oke, bisa dilakukan sendiri, nggak ada masalah. Oke, next. Kita lihat dulu. Sekarang kita perbaiki kalirnya ya. Oke. Yang pertama kalirnya dulu. Jadi supaya kalirnya bagus, kalir itu kan kita lihat istana kalir itu kan dari atas sini sampai ke dua alis mata sini. Ini titiknya yintang namanya di sini ya. Nah, di sini juga ada titik akupuntur. Di situ ada GV24 namanya. Jadi kalau di akupuntur itu tubuh kita ada 360 titik. Tapi hari ini kita nggak belajar semua, tenang aja. Kita hanya titik yang ada di muka aja. Jadi diapain? Kalau tadi manipulasi kan supaya kalirnya bagus, jangan ketutup, jangan berponi. Nah, bisa dilakukan, misalnya ditarik ke atas, diurut. Coba teman-teman kita sama-sama melakukan ya, ayo, supaya kalirnya lebih bagus.
Ya, Bapak Ibu silakan Nah, boleh nyalain dilakukan seperti ini. videonya, boleh. Nah, boleh juga di samping-sampingnya lagi. Nah, jadi semua area jidat atau dahi ini ke atasin. Kenapa ke atasin? Ada yang tahu nggak? Pak Tony tahu nggak? Pak Talo tahu nggak? Kenapa harus ke atas? Mungkin aliran darah mungkin ya, Ko Ferry ya, atau bagaimana? Apalagi masih ingat? Hah? Istana Apa Pak Talo? Supaya ke cakra mahkota. Apalagi ya. Supaya ke cakra mahkota ya, Pak. Nah, salah satunya itu secara meditasi atau olah energi itu supaya dia mengarah ke cakra mahkotanya. Nah, kalau ilmu cakra itu kan ada 7. Next kita akan belajar cakra kalau teman-teman berminat ya. Ya. Ini Setuju. ke atas. Siap. Dan energi cakra ini juga dipelajari di teman-teman yang S2 terapan, jangan salah. Jadi di Poltekkes Kementerian Kesehatan itu melakukan penelitian titik akupressure ini dan juga melakukan tesis untuk energi. Jadi cakra. Jadi ini sangat ilmiah, bisa kita jelaskan. Jadi, nah kembali lagi yang ke tadi. Supaya dia ke cakra mahkota. Cakra mahkota itu kan yang paling tinggi di dalam ilmu cakra itu. Aura yang paling tinggi ada di cakra mahkota kan. Supaya bersinarnya lebih terang. Nah, kemudian untuk ilmu gravitasi. Kalau yang masih ingat pelajaran fisika, masih ingat nggak? Gravitasi. Masih ke bawah. Nah, kalau ke bawah, otomatis nanti bisa nggak menimbulkan kerut-kerut ini? Kira-kira. Tambah berkerut nggak kira-kira? Tambah sih harus. Nah, jadi ketika kita misalnya pijit ke bawah, ini bisa menimbulkan kerutan. Nah, ketika ada kerutan, berarti kan kalirnya ada halangan, ada kerutan. Benar nggak? Nah, secara ilmu seperti itu. Jadi selain membuat kalirnya bagus, jadi awet muda juga. Jadi kerutannya bisa berkurang. Nah, karena usia itu tidak bisa bohong. Tetapi kalau yang sudah dirawat, kayak saya baru 45 tahun, belum ada kelihatan kerutannya. Nah, ada Eyang Titi Puspa, umur berapa? 80 tahun ya kalau nggak salah, 83 tahun. Nggak kelihatan ada kerutan di dahinya, di jidatnya. Makanya kalirnya tetap bagus. Dan beliau sampai hari ini tetap akupuntur. Itu salah satu rahasia dia. Oke, tentang kalir ya. Oke. Kira-kira mudah nggak dilakukan teman-teman seperti itu? Nah, kalau untuk ini namanya akupressure, jadi diurut, dipijit. Nah, ini boleh dilakukan semua orang. Tetapi ketika misalnya mau di akupuntur, nggak boleh sembarangan orang. Jadi harus yang benar-benar sekolah. Di akupuntur diapain? Ditusuk jarum di sininya. Nah, terus di sini tusuk jarum, ini tusuk jarum. Nah, kita nggak usah bahas terlalu dalam tentang akupuntur ya. Oke. Kemudian bisa juga dengan menggunakan energi. Olah energi. Kita boleh coba gosok tangan kita. Nah, ketika digosok, ada merasakan hangat nggak? Kalau sudah merasakan hangat, disitulah energi sudah terkumpul. Ketika sudah terkumpul, boleh ditempelkan ke istana kalirnya, supaya darahnya mengalir. Nah, ada rasa hangat nggak? Ya, ada. Ada ya. Tapi kalau sudah menggosokkan tangan, kemudian tempelkan di dahi, nanti jangan dites suhu ya. Suhunya nanti jadi 37 derajat, nggak boleh masuk mall. Nah, jadi ketika orang supaya kalirnya bagus, boleh melakukan terapi seperti itu. Olah energi, akupressure, totok, urut, akupuntur, boleh. Oke, kita akan ke istana berikutnya. Istana berikutnya, silakan. Nah, istana kehidupan. Ada di mana? Di tengah-tengah di antara dua alis ya. Kalau di akupuntur namanya titiknya gintang. Diapain? Sama, boleh diurut. Nah, coba kita sama-sama melakukan. Kalau tadi kan sampai ke atas ya. Nah, ini khusus yang di sini aja. Kalau di dalam cakra ini ada cakra asta namanya. Boleh juga misalnya yang pakai energi. Misalnya energinya sudah bukan di telapak lagi, tapi energinya ada di jari, terkumpul di jari misalnya. Boleh ditekan seperti ini. Nah, jadi akan merasakan hangat.
Kalau yang pakai telapak berarti begini. Nah, kalau telapak ada keuntungan. Jadi yang gintang kena, alis kena, kalir kena semua. Jadi beberapa istana kena. Demikian akupuntur. Kalau akupuntur itu titik sini yang ditusuk. Nah, ini mempengaruhi istana kehidupannya. Maksudnya supaya kehidupannya lebih mulus, lebih lancar semua hal. Oke, kemudian titik berikutnya. Titik berikutnya apa? Coba, istana apa? Di hidung ya kalau nggak salah. Kesehatannya ya, nah, di hidung sini. Nah, jadi gimana caranya? Nah, jadi sepanjang kita sama-sama melakukan ya. Jadi misalnya ini kan di batang hidung nih. Jadi boleh naik turun seperti ini. Nah, ini yang kiri kanan. Kalau yang tengah, nah begini. Kalau yang wanita mungkin sudah biasa ya membersihkan muka, membersihkan hidungnya ya. Nah, jadi pakai. Misalnya bagaimana dengan pakai facial, misalnya kapas dengan pembersih muka. Boleh, tetapi berbeda. Karena tidak ada energi yang masuk. Ketika kita melakukan urut seperti ini, atau totok seperti ini ada energi yang masuk. Demikian juga kalau yang akupuntur. Jadi di sini ada beberapa titik akupuntur. Nah, yang paling berhubungan dengan kesehatannya itu adalah kesehatan pernapasan. Kenapa? Karena di sini ada rongga sinus. Ada rongga untuk pernapasan dan ingat hidung. Hidung itu kan berhubungan dengan pernapasan. Jadi otomatis pernapasannya bisa bagus. Nah, kalau mau diteruskan sampai ujung hidung, boleh. Nah, misalnya gini, nah, nanti tambah mancung semua. Karena di ujung hidung ini kan ada istana kekayaan. Boleh juga seperti ini. Nah, kalau akupuntur otomatis tusuk sini. Dan ingat, hidung manusia itu sepanjang hidupnya, hidung dan telinga selalu bertumbuh. Bisa besar. Merasakan nggak pernapasannya lebih enak? Pak Tony, Pak Talo? Iya. Gitu. Jadi kalau yang flu, apalagi menghadapi COVID ini kan menyerang ke paru-paru ya, pulmo ya. Jadi otomatis bisa membantu ya. Jadi bukan menyembuhkan COVID, bukan. Tapi membantu. Membantu supaya lebih sehat, napasnya lebih bagus, sesaknya berkurang. Ko Ferry, ini berapa Ya. lama ya Ko Ferry ya? Nah, nanti dulu. Nanti Oke. berapa lama? Nanti. Berarti Oke. pertanyaan saya selalu ke depan ya. Oke, siap. Ya, disimpan dulu. Oke, kesehatan next ya kan, kekayaan di hidung sini tadi ya. Nah, ini kan yang di ujung hidung ini ada titik GV 25 kalau nggak salah. Nah, gini-gini boleh. Nah, supaya tambah kaya. Oh, Boleh disugestikan kalau teman-teman yang belajar tentang sugesti atau hipnoterapi, boleh disugestikan semakin kaya, semakin banyak rezeki. Boleh. Karena kata-kata itu kan doa dan yang selalu positif ya. Itu tentang kekayaan. Oke. Saya nggak bahas tentang letaknya, tentang yang lain-lainnya karena kan di pertemuan pertama sudah kita bahas ya. Ini kita bahas terapi. Nah, oke, next selanjutnya. Istana perjalanan hidup. iya, iya. Nah, perjalanan hidup masih ingat nggak? Nah, Iya. itu videonya sudah banyak, sudah Iya. hafal semua ini. Nah, jadi kan istana di sini kan Iya. perjalanan. Nah, titik akupuntur dekat situ, dekat yang batas rambut itu. Nah, jadi boleh begini. Nah, kalau ini banyak yang kena. Boleh juga misalnya diurut sampai ke belakang, boleh. Nah, kalau misalnya dengan energi, caranya boleh ditempel gini. Nah, makanya kalau beberapa orang kalau lagi pusing ya hidupnya ya, kayaknya begini ya. Iya. Aduh, kok hidup saya pusing amat, perjalanan hidup pusing. Ya ini salah satu penjelasannya. Kenapa dia begini? Karena di situ ada istana perjalanan hidupnya. Boleh juga yang misalnya urut ke atas. Nah, kalau yang biasa ke facial pasti tahu, jadi semuanya itu ditarik semua. Makanya kenapa habis facial itu
orang jadi lebih cantik atau lebih ganteng? Nah, kalau Pak Talo pasti habis facial lebih ganteng, nggak mungkin lebih cantik. Ya, itu salah satu terapi. Aku pun tuh sama, titiknya di situ. Nah, kemudian kita berikutnya, istana berikutnya, istana orang tua. Nah, kita ingatkan kembali, istana orang tua kan ada di ini atas alis ya sini. Ya. Nah, oke, di sini harus bersih. Kalau yang kanan mewakili ibu ya, kiri mewakili bapaknya aja. Makanya beberapa orang kalau punya tanda lahir sini atau luka itu bisa sering misalnya hubungan dengan orang tuanya kurang baik. Nah, sering diterapi. Terus bagaimana kalau bekas luka? Ya kalau bekas luka kan susah dihilangkan ya, kecuali dioperasi. Terus apakah setelah operasi itu bisa jadi baik hubungan orang tuanya? Kalau secara teorinya bisa lebih baik. Tapi operasinya tentunya yang harus yang lebih bagus. Jadi benar-benar yang tidak kelihatan. Tapi ingat, manipulasi bisa dilakukan. Manipulasi dengan apa? Ditutupin dengan apa? Bedak ya. Atau wanita lebih tahu lah ditutup bedak atau foundation ya namanya ya. Bisa salah satunya. Tapi kita terapi juga sama. Tadi kita terapi atas ini semuanya kena. Jadi istana orang tuanya juga bisa lebih bagus. Hubungan dengan orang tua lebih bagus. Oke, next. Istana berikutnya, alis kalau nggak salah. Keberuntungan ya, ada di alis ya ini ya. Nah, jadi di alis mata ini, kita boleh terapi seperti ini. Coba kita sama-sama melakukan. Nah, ditarik. Nah, ingat, tariknya harus dari tengah keluar. Kenapa? Kalau kita tariknya ke dalam, otomatis berkerut nanti muka kita di sini. Otomatis nanti kan mengganggu hoki kita, mengganggu keberuntungan jadinya. Makanya orang yang punya kerutan di sini, biasa keberuntungannya bisa berkurang. Makanya sini harus benar mulus supaya tambah beruntung. Boleh disugestikan. Kalau yang belajar hipnoterapi pasti tahu. Sugestikannya semakin beruntung mulai sekarang, mulai saat ini saya semakin beruntung, semakin beruntung, semakin beruntung. Boleh. Karena sugesti itu mempengaruhi pikiran bawah sadar manusia. Dan kalau sesuatu yang dilakukan, diucapkan berulang-ulang, itu bisa menjadi karakter. Kalau sudah karakter, bisa menjadi kepribadian. Jadi akan selalu berpikir orang yang beruntung, orang beruntung, orang beruntung. Nah, makanya kadang-kadang ada yang suka mengucapkan kata-kata yang negatif. Misalnya, sial. Dikit-dikit ngomongnya sial. Lama-lama jadi sial beneran. Tapi kalau dia ucapannya yang positif, beruntung, bisa jadi positif. Karena memang doa. Nah, oke, istana berikutnya. Istana berikutnya persaudaraan. Di mana letaknya coba? Persaudaraan yang masih ingat di atas alis mata. Tadi kan kita kalau terapi ke atas kan semuanya kena. Jadi kalau ke atas ya keberuntungnya kena. Terus yang ini persaudaraannya di atas ini bisa kena ya. Demikian juga sama alis. Nah, alis ini kita boleh 2 jari misalnya. Ini 2 jari, jadi keberuntungan dapat, persaudaraan juga dapat. Jadi hubungan persaudaraan dengan saudaranya, dengan keluarganya bisa lebih bagus. Oke, next. Istana berikutnya dengan properti. Nah, properti itu kan di bawah alis, di sini di mata nih. Nah, beberapa orang yang kalau facial pasti diterapin. Supaya lebih hoki beli rumah, lebih hoki dapat rumah, lebih hoki dapat properti yang lebih banyak. Gitu. Beberapa orang perhatikan, kalau di sini ada kerutan atau tanda lahir, dia kurang hoki dalam bisnis properti atau kalau mau beli properti itu kurang beruntung biasanya. Jadi misalnya lihat rumahnya udah cocok, ternyata mau beli sudah dibeli orang. Oke, next. Yang next di bawah mata kalau nggak salah. Istana berikutnya. Nah, istana jodoh. Di mana istana jodoh? Masih ingat Pak Talo? Masih ingat di mana istana jodoh? Atau Pak Tony masih ingat di mana istana jodoh? Nah, sini ya. Jadi di ujung alis ini. Nah, jadi ini harus benar-benar bagus. Jangan ada tai lalat. Jadi dulu saya ada tai lalat di sini. Ini sudah saya buang. Jadi kalau itu baunya berantem melulu sama pasangan waktu itu. Jadi setelah saya buang, udah adem. Nggak berantem-berantem lagi.
Jadi saya alami sendiri itu. Itu dulu bekas jerawat, kemudian jadi tai lalat. Jadi saya sudah buang. Dengan apa dibuangnya? Ya tinggal ke klinik dengan dokter ya. Jadi jangan asal-asal buang itu. Jadi malah nanti infeksi ya bahaya. Karena di sini kan banyak saraf mata. Jadi harus benar-benar yang profesi, yang ahlinya yang membersihkan itu. Atau di sini ada tai lalat. Nah, biasanya itu suka berantem dengan pasangannya. Atau yang cekung ke dalam. Nah, itu ribut aja bawaannya itu. Itu sudah beberapa saya temukan di teman-teman yang mengalami itu. Saya sarankan dibersihkan, dibuang misalnya tai lalatnya, atau dia mungkin cembung, cekung. Nah, itu dengan facial itu bisa lebih baik biasanya. Oke, next. Istana berikut. Istana anak kayaknya. Nah, istana anak di bawah bola mata. Kalau secara umum kantong mata. Nah, ini boleh sambil di terapi seperti ini. Nah, diurut atau ditotok seperti ini. Nah, biasa kalau ke salon nih. Nah, kalau orang yang ke salon pasti biasa ini melakukan terapi seperti ini. Nah, biasanya ini kenapa seseorang itu sering ribut dengan anak-anaknya? Atau seseorang belum memiliki anak. Jadi di istana anaknya itu ada halangan dari kantong mata, dari mata panda ya. Mata panda itu kan hitam ya di bawahnya sini. Nah, itu pengaruh. Lihat beberapa pemimpin dunia. Lihat presidennya Amerika. Itu kantong matanya tebal banget. Makanya anak-anaknya suka recokin dia, suka ganggu dia, suka minta bisnisnya nggak bener lagi. Nah, itu. Di pemimpin-pemimpin negara lain juga ada. Di pemimpin kita sendiri juga ada. Jadi itu harus diterapi. Dihilangkan kantong matanya, hitamnya, macam-macam. Bisa dengan tetap meditasi, ditotok urut, akupressure. Dengan energi kita gosok tangan kita. Terus kita tutup. Nah. Atau dengan timun atau tomat. Jadi potongan timun bulat, tomat ditempel. Supaya hitamnya berkurang, kantong matanya lebih berkurang. Itu cara-cara yang manual. Oke, kemudian next, istana berikutnya. Istana berikutnya, istana pembantu ya, bantuan ya. Jadi istana bantuan itu kita kalau masih ingat nih, dagu dan sini ya, pipi ya. Nah, jadi kemarin kita diapain nih? Di facial ke atas ya? Nah, tarik ke atas. Jadi supaya tetap ini kenyal dan tidak turun. Lihat beberapa pemimpin kita, lihat beberapa menteri-menteri yang dulu, kemudian ada anggota dewan yang dulu itu pas turun, dia tinggalkan orang. Jadi tidak ada yang bantuin, pipinya turun itu. Jadi harus dinaikkan terus. Ini salah satu terapinya. Boleh juga dengan digosok tangan kita, ditempelkan. Jadi supaya energinya ini tetap hangat. Dengan hangatnya itu peredaran darah jadi lancar. Otomatis yang bantuin semakin banyak. Dimulai dari titik sini. Nah, ini boleh juga. Kalau facial ingat, selalu boleh keluar. Nih, gini boleh. Jadi sebenarnya dengan facial itu, semua istana ini, 12 istana ini akan dibantu membuka semua peluang-peluang istana ini. Jadi dari istana kalir, istana kesehatan, istana orang tua, persaudaraan, properti, keberuntungan, bantuan, kesehatan, perjalanan hidup. Jadi bagus semua. Nah, next coba. Nah, kira-kira cara-cara seperti yang kita lakukan tadi itu ada kesulitan nggak? Nah, silakan kita tanya jawab. Oke. Tadi berapa lama ya? Tadi ya Pak Tony tanya ya. Nah. Ya, pertanyaan pertama dari saya. Iya. Berapa lama kita harus pijet wajah apa segala macam? Oke. Satu titik itu satu istana cukup 1 menit sebenarnya. Jadi totalnya 10 menit, 12 menit sudah cukup. Makanya kalau biasa di facial itu kan tidak lebih dari 15 menit. Kalau teman-teman yang sering facial itu. Ya. Ya. Nggak mungkin muka itu diterapi sampai setengah jam, 1 jam itu nggak mungkin. Mungkin, tapi dengan masker. Masker itu kan butuh 15 menit baru kering, baru bisa dibuka kan. Tapi terapinya biasanya sekitar 15 menit. Mister, jadi kira-kira. Ya, Pak Talo ya. Durabilitasnya itu berapa sering? Dalam sehari atau seminggu? Oke. Seminggu, mungkin seminggu berapa kali.
Oke. Tergantung wajah seseorang. Jadi ketika dia tingkatnya masih mulus kayak saya nih ya, ini mulus nih ya, ya nggak usah sering-sering nggak apa-apa. Tapi kalau yang memang ada keluhan, setiap hari boleh dilakukan. Tetapi untuk keluhan misalnya nggak sampai 10 menit deh. Misalnya supaya tetap bagus deh, ini yang ringan ya. Kayak saya misalnya yang ringan. Cukup 2 menit deh. Nah, jadi semuanya 2 menit bisa dilakukan. Nah, terus bawah mata, hidung, terus pipinya, terus ke atasnya. Nah, kurang lebih 2 menit cukup kalau untuk menjaga. Tapi kalau untuk terapi yang keluhan lebih parah, perlu setiap hari durasi 10 menit cukup. Makanya untuk beberapa yang muslim, ya, kebetulan saya muslim, jadi setiap wudhu, saya sambil bersihkan, diangkat ke atas. Jadi ininya supaya bantuin banyak. Kan kena air wudhu itu lebih cepat lagi. Nah, boleh dilakukan. Kan wudhu cuma 1 menit. Nggak mungkin lebih dari 1 menit orang berwudhu kan. Nah, kadang-kadang malah 30 detik. Nah, gitu. Jadi sambil di terapi. Jadi misalkan gini, sambil wudhu gini kan. Nah, sambil saya terapi gini biasanya. Nah, sambil gini kan boleh. Nah, itu cuma 1 menit biasanya udah cukup. Kalau sehari 5 kali berarti 5 menit ya? Iya. Itu sudah saya praktekkan bertahun-tahun. Jadi muka saya yang sebelumnya nih, nah lihat. Nih, mana nih? Nah, saya kasih lihat nih. Nah, muka saya yang sebelumnya ini, kelihatan nggak? Yang atas atau yang mana? Yang ini. Oh, iya. Terlihat. Nah, ini dulu jarang wudhu ini. Belum terapi, belum di terapi untuk feng shui wajahnya. Ini setelah diterapi. Sering wudhu, before after. Pakai akupressure dan pakai akupuntur. Nah, jadi bukan saya bukan saya saja, sudah banyak yang melakukan. Ya. Nah, silakan tadi nanya apa? Silakan. Berarti kalau untuk yang pijet-pijet tadi itu manual ya berarti ya, Pak Ferry? Alami manual dengan akupressure namanya. Semua orang bisa melakukan. Oke. Berarti bebas ya, Ko Ferry, bisa kapanpun ya. Kayak saya sekarang mau sekarang boleh bebas. Boleh, tapi ingat arahnya jangan melawan gravitasi, jangan ke bawah ya. Kemudian jangan ke dalam. Berlebihan gimana, Ko Ferry? Kalau berlebihan gimana? Sehari saya ada waktu luang, saya terapi terus aja. Oke. Gini, ketika berlebihan kan namanya ada gesekan. Gesekan itu bisa menimbulkan panas. Panas itu menimbulkan luka. Kulitnya kan bisa luka. Jadi jangan overdosis juga. Segala sesuatu itu menurut teorinya itu tidak lebih dari 1 menit. Oke. Ya. Tadi Pak Doni sepertinya mau bertanya. Oh ya, silakan. Sudah terjawab tadi. Oh, sudah terjawab. Siap. Ya. Hari ini banyak teman-teman yang baru ya. Saya melihat wajah-wajahnya ya. Ko Ferry juga sadar ya berarti ya. Hari ini saya juga sadar tadi banyak teman-teman. Iya. Banyak yang berminat, ya. Banyak yang berminat. Terima kasih. Oke, Ko Ferry. Ya. Karena ada beberapa pertanyaan via forum chat, saya bacakan Ko Ferry boleh ya? Ya, silakan. Oke. Ini ada pertanyaan dari Kak Kirti Sharma, salah satu peserta langganan di Communicating Online Class, peserta setia. Oke, ya. Master Ferry, hidung saya mancung banget, Pak. Itu gimana? Nah, itu gimana kalau mancung? Menurut saya hoki mulu ya. Nah, saya lihat dulu mana hidungnya. Saya lagi nyari namanya. Bintang film Bollywood itu, Master. Iya ini. Ini apakah terlihat? Saya pakai lampu tambahan sih, yang kelihatan. Iya, oke. Ini sebentar ya. Ini, oke, boleh mukanya naik sedikit ke atas. Oke, boleh turunin lagi. Oke. Ya. Yang kita nilai itu bukan mancungnya sebenarnya. Kalau hidung mancung itu ya semua orang kok senangnya hidung mancung. Saya juga kadang-kadang bingung. Tapi yang kita lihat bukan mancung peseknya, tapi kita lihat di sini ada daging apa enggak. Nah, ini kan mewakili kekayaan. Waduh, saya kaya berarti ya. Jadi kalau ininya berdaging ya. Ini kan ada dagingnya nggak nih kalau saya kira-kira? Nah, ada dagingnya. Nah, kalau ada dagingnya, ada kekayaan di situ. Tetapi ingat,
Tetapi ingat, di situ mewakili usia 50 tahun. Masih lama ya. Kalau di sini kan 31 tahun. Nah, jadi kita lihat perjalanannya. Kalau sini masih tipis, masih nggak ada daging, ya belum kaya-kaya. Nanti 31, 32, 33 belum kaya. Nanti sampai 50 lebih kaya. Oh, di bawah ya. Iya, tapi ingat, faktor bumi dan faktor manusia. Faktor bumi itu di lingkungan yang kaya apa enggak, teman-temannya kaya enggak, teman-temannya bisnisnya yang bagus-bagus enggak, kan gitu. Nah, jadi itu salah satu menarik kekayaan juga. Kemudian karakternya itu harus berkarakter kaya. Jadi kadang-kadang ketika mengalami kesusahan, jangan dibilang, mati gua, sial nih. Nah, itu nggak boleh, itu karakter. Jadi tetap, bersyukur saya masih bisa makan. Nah, gitu. Orang lain nggak bisa makan. Nah, gitu. Nah, itu karakter. Jadi faktor manusianya itu pengaruh. Karena kata-kata itu doa. Ingat. Oke, terjawab ya Kak Kirti Terima ya. kasih. Ya, terima Ya, kasih. Saya ada satu pertanyaan lagi kalau boleh. Di chat sudah ada juga sih, cuman kalau boleh Oh, yang langsung. pijit ya, agak keras atau Iya. lembut ya. Oke. Keras apa lembut? Tergantung. Manusia itu kan ada yang kulitnya tebal, ada yang kulitnya tipis. Ingat, bukan muka tebal loh ya. Kalau muka tebal itu nggak tahu malu. Nah, jadi ini tebal atau tipis beneran. Jadi kan kadang pipi ini ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, kalau yang kurus, otomatis kan kita tekanannya pelan. Kalau yang agak tebal, agak berdaging, itu lebih kencang pijitnya. Dan ini jangan sampai ada kerutan nih. Nah, kalau mulai ada kerutan, berarti di sini ada yang terganggu nanti. Terapinya ke samping. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Kirti atas pertanyaannya. Ya. Selanjutnya ini Bang Robi Habibi ada bertanya di forum chat. Tapi karena ini adalah Bang Robi, saya tidak akan membacakannya. Saya akan mengizinkan beliau untuk bertanya langsung. Nah, silakan. Silakan. Silakan Bang Robi. Kayaknya orang terkenal ini Bang Robi Habibi. Ini mukanya nggak asik. Selebgram, Pak. Oh ya. Silakan. Ini hokinya bagus ini, jidatnya. Tidak lebar ya. Tadi banyak yang mau ditanyain sih, ya termasuk urusan kehidupan, pertemanan. Kalau saya pengalaman pribadi aja ya. Oke. Saya banyak ketemu dan bantu bisnis orang. Tapi orang yang dibantu itu terkadang malah tadi ya, bahasa tanda kutipnya berkhianat gitu ya. Ada yang bawa kabur uang, ada yang istilahnya menyelesaikan persahabatan gitu ya. Tapi dalam proses perjalanannya saya malah bersyukur bahwa Allah kok kasih jalan yang malah bagus gitu. Dengan berpisah itu saya malah rezeki malah tambah bagus, karir malah tambah bagus gitu. Apakah dan itu kayaknya berkali-kali gitu loh. Tapi saya menganggapnya itu sebagai sebuah karunia gitu loh malah. Oh, dia kabur bawa uang, berarti saya harus mandiri, belajar bisnis sendiri gitu kan. Kemudian, oh bagus, saya malah dipisahin, ternyata dia bawa masalah gitu kan. Itu gimana kok? Oke, teman-teman kita sambil lihat ya. Sama muka saya. Ada kekurangannya. Kita sama-sama belajar. Teman-teman sama-sama lihat mukanya Bang Robi. Nah, kita lihat mukanya. Nah, sama-sama belajar. Kita lihat jidatnya. Karirnya sudah bagus itu. Perjalanan hidupnya banyak kan tinggi. Kemudian hidungnya kan besar itu. Kekayaan ada berarti. Kemudian pipinya yang bantuin kan banyak. Nah, itu. Nah, kita lihat alisnya, coba deketin ya. Nah, biasa aja. Nah, lihat ujung alisnya. Ujung alisnya menurun nggak? Ini yes, nurun. Nah, kekurangannya di situ. Oh, kekurangannya di situ. Yang ngebantuinnya tadi ya. Jadi banyak dikecewakan orang, banyak yang jadi istilahnya itu turun, nggak boleh turun harusnya. Supaya naik gimana? Supaya naik itu ya dinaikin. Gimana cara naikinnya? Nah, kalau manual bisa diginiin. Bisa.
Tapi kalau cewek-cewek pasti tahu tuh diapain tuh. Dipakai pensil alis ya. Kalau cewek itu begitu. Nah, jadi mengenai dibenerin alisnya boleh nggak itu tergantung kepercayaan masing-masing. Sesuai agama masing-masing ya. Kalau secara Feng Shui itu memang ujung alis itu nggak boleh turun. Jadi minimal datar. Kalau naik juga jangan, jelek kan. Minimal datar. Jadi ujung itu. Jadi ujungnya boleh dibuang. Alis saya nih jadi penasaran ini juga ya. Ujungnya. Nah, iya. Dia datar tapi menurun, cenderung menurun. Iya, makanya sering dikecewakan orang di situ. Tapi saya terima kok dikecewain, makasih. Gak apa-apa. Semua itu kan hidup itu kan pilihan. Jadi apapun itu kalau kita enjoy, kita menikmati ya nggak apa-apa. Tapi ketika ada seseorang yang ingin diperbaiki, ini salah satu manipulasinya. Jadi dibenerin. Tapi kembali lagi ke normal agama, normal sosial ya. Jadi ke pilihan masing-masing. Nanya lagi satu lagi kok. Ada nggak tadi kan ada unsur kehidupan tadi tuh ya, termasuk pertemanan gitu ya? Iya. Apakah memang dari unsur wajah itu saya pernah juga kalau mau berbisnis itu sekarang ketemu orang tuh saya memang lihat wajahnya, feel-nya kok kayaknya nggak nyaman gitu loh. Atau di hati batin saya sering ngomong, ini orang pasti nipu loh di belakangnya. Saya pernah sebut ngobrol kayak gitu sama teman saya, nggak lama kerjasama, kemudian menghasilkan 3 bulan, habis itu dia nipu, dia ngambil ya main belakang lah istilahnya gitu. Ada nggak ngaruhnya kok? Ada beberapa pengaruh. Ya, ada beberapa pertimbangan. Pertama, intuisi seseorang itu bisa dibentuk dari pengalaman. Ketika punya pengalaman, melihat orang karakternya seperti ini, dan merasakan. Jadi feeling, intuisi itu pasti dari pengalaman ada. Kemudian dari Feng Shui wajah bisa. Wajah seseorang yang menipu bisa dilihat dari matanya. Orangnya curang apa enggak. Itu di Feng Shui wajah yang tingkat berikutnya, lanjut. Kita bisa belajar. Iya. Waduh, menarik. Kemudian bibirnya itu tipe yang pembohong nggak, pembual nggak, itu ketahuan. Modus-modus itu ketahuan semua. Iya. Kita masih belajar dasar dulu, tapi dasar ini udah luar biasa ini. Iya. Ya. Makasih kok. Sama-sama. Kamsia. Sese. Oke, terima kasih Bang Robi. Lagi sambil olahraga, mantap. Ya, terima kasih. Ada lagi silakan. Oke, ini masih ada beberapa pertanyaan kok Ferry. Mungkin karena tadi lagi bahas alis, saya bahas beberapa pertanyaan tentang alis dulu ya. Oke. Ini dari Ibu Admi Roseva, dari Ibu Rani, dari Ibu Agustina. Nah, ini ada pertanyaan mengenai bukannya alis semuanya arahnya rata-rata turun ya kok? Atau apakah ada? Kalau menurut saya mungkin ada yang naik juga ya kok, atau lurus gitu ya? Ada yang naik di film-film Cina itu, kalau pendeta-pendeta Cina itu alisnya naik. Iya. Atau orang yang sadis. Biasanya alisnya yang naik. Sadis kayak gini ya. Jadi kalau mau melihat alis orang banyak. Di Google aja, tinggal ketik wajah orang, lihat banyak tuh bentuk-bentuk alis. Dan karakternya beda semua. Jadi intinya, alis itu intinya ujungnya jangan sampai turun. Kalau turun, apapun yang turun kan biasanya dianggapnya kurang baik. Oke. Ya. Makanya beberapa penyanyi, lihat deh, penyanyi tahun 80-an. Kehidupannya kok kawin cerai itu, lihat alisnya, di ujungnya turun. Oh iya. Kalau sekarang bisa manipulasi ya, Ko Ferry ya? Nah, makanya gini, sulam alis ini tren kan beberapa tahun ini kan. Ya. Karena karirnya kan jadi bagus. Makanya alis itu harus kelihatan. Harus terang dan tidak menurun ujungnya. Oke. Ada lagi yang tentang alis? Tentang alis mungkin dari yang saya lihat. Nah ini nih, kalau alis sebelah agak naik ke atas, bagaimana artinya Ko Ferry? Alis bagian dalam. Alis bagian dalam. Agak naik ke atas ya. Kan tadi ujung Ko Ferry. Kalau ujung satunya lagi yang dalam. Jadi gini bentuknya. Ada contohnya nggak coba? Siapa yang nanya itu? Coba kita lihat mukanya. Ibu Admi Roseva. Ada nggak coba lihat videonya? Ibu Admi mungkin bisa kasih lihat.
lagi Lihat. pakai jilbab kok, cuman alisnya jadi kalau alisnya itu jadi di sebelah dalam kan agak turun dulu, baru terus naik ke atas gitu. Oh, Di ujung. turun terus naik lagi. Gitu. Mana Ibu Admi belum ketemu nih. Saya mau lihat dulu. Lagi nggak pakai jilbab soalnya kok. Oh iya, iya. Iya. Saya contohkan ya. Saya contohkan kayak gini, kayak gini atau gimana? Seperti begini, bukan? Oh, itu ada beda bentuk, beda makna lagi ya, Nggak Pak? kelihatan gambarnya mana. Gambarnya kok Coba, hilang. begini bukan? Bukan. Gimana? Soalnya susah. Nah, Pak Iwan. Pak Iwan bantu, Pak Iwan bantu coba. Ada bilang seperti alis saya kali ya. Mungkin Pak Iwan boleh kasih lihat alisnya. Nah, bagian Coba dalam. Pak Iwan Hardiawan ya. Iya, betul. Nah, Oh Ibu iya. Admi seperti itu bukan? Mana Pak Iwan? Iwan Coba Hardiawan, lihat. Bu. Iya. Coba Lihat bisa di lihat. mana ya? Lihatnya gimana coba? Yang pasti lihatnya di handphone atau di laptopnya, Bu. Jangan dilihat yang lain. Berarti beda bentuk, beda arti lagi ya, Ko Ferry ya? Bisa berbeda ya, karena alis itu macam-macam ya. Kalau yang kayak Pak Iwan gimana itu, Ko Ferry? Pak Iwan. Pak Iwan ini alisnya tegas, orangnya tegas ini. Iya. Nanti bisa kita bahas tentang alis saja, karena alis itu ada yang pangkat ujungnya tebal, jadi pangkal tebal, ujung tipis. Ada pangkal tipis, ujung tebal. Pak Iwan ini kan ujungnya tebal tuh. Nah, kalau ujung tebal itu menandakan seseorang yang berbakat mengikuti detail. Tentang alis itu kita ada berapa nih? Saya sambil nyontek ya. Oke. Tentang alis ini kita punya 6 macam. Oh, ada fotonya, ada contohnya ya? Saya ada kartunya semua, jadi saya bikin kartu semua. Oh. Jadi muka seseorang itu macam-macam ada. Dari mata, alis, hidung, telinga, rambut, ada semua. Makanya kita baru belajar yang simple dulu, belum mendalam nanti. Oke, mungkin ini nanti bakal lebih lebih detail aja kali ya, Ko Ferry ya. Tergantung teman-teman. Teman-teman. Siap. Oke, mungkin itu dulu ya. Oke. Ya, silakan. Saya ke pertanyaan yang lain ya, Ko Ferry ya. Ya, silakan. Karena kita balik ke topik dulu juga. Ya. Nah, Ko Ferry, suami saya ada tai lalat di pipi kanan. Pipi kanan sebelah mana? Sejajar garis bibir. Itu tanda apa ya? Ini berarti. Ya, di sana. Kurang lebih. Kalau secara umum itu dalam kehidupannya banyak makanan, tetapi kita belum bahas tentang tai lalat. Karena bahas tentang tai lalat itu ada sekitar 50 arti kalau nggak salah di muka itu. Itu ilmu tai lalat. Tapi kalau di pipi ini kita di istana. Ini kan istana apa? Bantuan ya? Nah, ya. Jadi bisa ada gangguan di bantuan biasanya. Oke. Tapi kalau cuma 1-2 nggak apa-apa. Kalau sudah banyak itu mempengaruhi. Oh, kalau banyak lebih bagus dihilangkan gitu ya, Ko Ferry? Iya, lebih baik dihilangkan. Karena ada halangan di istana bantuan. Oke, kita lanjut ya, Ko Ferry ya. Oke. Masih ada beberapa pertanyaan sedikit lagi. Ya. Dari Zaipan Popiandi. Nanya kalau kondisi tidak nyaman, saya sering terlihat dari mata dan bibir. Apakah benar kok? Kondisi tidak nyaman itu dilihat dari mata dan bibir, bukan? Ya, semua orang kalau kondisinya tidak nyaman, tidak enak, matanya bisa sayup terlihat, kemudian bisa saja matanya berwarna yang putihnya itu lebih merah, tidak bersih atau kuning. Nah, kalau bibir itu bisa dari kering gitu. Itu ketidaknyamanan manusia. Karena ketika manusia merasa tidak nyaman, hormon stresnya, kortisolnya itu kan meningkat. Nah, gitu. Jadi diapain? Ya cari kenyamanan. Gimana caranya? Salah satunya jalan-jalan boleh, tapi PSBB ya sekarang ya. Jadi hati-hati kalau jalan-jalan. Kemudian meditasi boleh. Kalau meditasi ada kelasnya ya sudah ya? Yang untuk meditasi ya? Meditasi belum. Belum ya? Ya, meditasi itu kita cukup dengan berdiam diri. Misalnya dengan tutup mata, menarik napas, mengatur napas. Contohnya tutup mata seperti ini.
naik napas dari hidung, hembuskan dari mulut. Tarik napas dari hidung, hembuskan dari mulut. Ya sambil santai aja, itu meditasi. Nanti malam boleh dilakukan. Oke. Tapi kalau teman berminat, lain kali kita adakan. Sesi khusus meditasi ya, Ko Ferry ya? Bisa. Mantap. Siap. Ditunggu, Ko Ferry. Kita lihat teman-teman ya. Saya udah pakai jilbab, boleh lihat alis. Oh ya. Oh ya. Ya coba Boleh, lihat. Bu, silakan. Mana Ibu Atmi ya? Betul. Atmi Rosepa. Belum kelihatan, masih foto belum. Iya. Belum video. Kayak gini kok, Ferry? Ibu Atmi. Iya. Oh, Kelihatan nggak, kacamata. kok? Agak gelap kacamata boleh dibuka. dibuka. Kacamata dibuka ya coba. Ya. Nggak buka aja. Oh, yang ujungnya tebal ya Bu ya. Alisnya kan tipis, ini ujungnya tebal naik ya. Iya. Tebal naik. Agak di dalam kan turun tapi naik ke atas dikit. Terus ujungnya turun nggak? Nggak kelihatan soalnya. Ujungnya turun nggak? Kalau nggak, Gimana? ujungnya turun apa rata apa naik? Ayo, turun nggak? Nggak tahu nih kelihatan nggak itu. Kurang jelas. Kurang jelas ya. Kalau gini, kalau dia menurun itu kurang bagus biasanya. Kalau bisa dia agak rata. Kalau ibu itu agak naik itu ketegasan. Jadi ibu orangnya tegas. Jadi di ujung sini ya. Jadi kalau bisa jangan menurun. Nah, salah satu manipulasinya boleh dipijit ke atas. Jadi supaya otot-otot alisnya itu agak naik ke atas, tidak menurun. Karena otot ini pasti menurun, Bu. Otot mata ini menurun biasanya. Jadi makanya perlu di facial supaya tidak menurun. Kemudian manipulasi yang lainnya, kalau menurut kepercayaan boleh, ya boleh dihilangkan yang turunnya. Potongnya. Nah, itu sesuai kepercayaan masing-masing. Dicabut ujungnya ya, gitu ya? Biasanya gitu dicukur, ya, kok ya? dicabut biasa atau dicukur ya. Ke salon lebih pinter itu. Nah, itu salah satu manipulasi. Bagusnya itu rata, kalau nggak naik yang belakangnya. Normalnya rata lah. Nah, kalau menurun itu artinya ada penurunan dalam keberuntungan dalam kehidupannya gitu. Beda, ada yang naik gitu. Iya. Kalau yang bagian dalam tadi itu artinya apa tuh? Ketegasan. Yang dalam tadi yang ini yang di sini yang turun dikit terus naik ke atas. Iya, ini ketegasan. Ya. Jadi ibu orangnya tegas. Iya. Jadi kalau jadi ibu guru cocok itu. Jadi ibu tegas orangnya gitu. Jadi pengajar itu. Jadi untuk disiplin, untuk supaya orang disiplin itu cocok itu. Tegas sama galak beda ya kok. Galak sama tegas beda Bu. Galak dan tegas beda Bu. Iya beda. Ya? Kalau beda galak, ya. Ini tegas ya. Ini tegas bukan galak Bu. Kalau galak itu apa aja diomel-omel gitu, mau salah mau benar itu galak gitu kan gitu. Tapi kalau tegas itu harus benar gitu. Iya. Jadi kalau ada yang salah ya. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Kita lanjut ya ke Ferry ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Dari Ibu Kurniawan Hartini. Umur saya 54 tahun, hidungnya berdaging, maksudnya bagaimana ya? Saya bantu jawab Ko Ferry, maksudnya hoki. Maksudnya hoki. Ibu Kurniawan. Ada fotonya nggak? Ada fotonya? Ada mukanya? Ada ini. Nah. Ibu Hartini coba saya intip. Nah, yang warna-warni nih. Warna-warni ya. Fotonya aja udah warna-warni. Nah. Ada Ko Ferry. Pencet-pencet dulu. Ini banyak pesertanya ya. Kalau tadi kata Ko Ferry kan 50 tahun ke atas, hidungnya berdaging, ujungnya berarti berlimpah rezeki. Nama depannya Hartini. Nama Kurniawan. Kurniawan Hartini. Iya. Sebentar. Warna-warni. Oh, Kurniawan Hartini. Oh iya. Ya. Ya, boleh didekatkan lagi mukanya Ibu Hartini. Oke.
Oke. Nah, kita kan melihat ini kan mewakili usia 50 tahun ke atas, berarti dari hidung ini sampai ke bawah. Nah, jadi dari sini ke bawah ini harus bagus. Jadi dari yang bawah hidung, kemudian bibir, kemudian dagu ini harus bersih. Karena ibu kan sudah di atas 50 tahun. Jadi sering bersihkan daerah ini aja. Jadi supaya lebih hoki nanti. Oke? Kalau kekayaan, saya rasa Bu Hartini yang tahu lah. Jadi ketika umur 50, kalau masih ingat-ingat 51 itu duitnya banyak itu. Ya. Kira-kira terapinya seperti itu. Oke, silakan. Yang lain? Oke, siap. Saya lihat lagi, ini yang alis sudah. Sudah. Oke, ini membahas mengenai alis lagi dari Julian Pratama. Kok Julian? Atau Master Ferry Wong, kalau alisnya agak tebal atau hitam. Nah, tadi kan bentuk. Kalau sekarang tebal dan hitam, artinya apa ya? Lalu ditambah, kalau jidatnya diurut ke atas, bisa buat akar poni naik ke atas juga. Oke, apa lagi? Udah? Udah, itu aja. Itu aja, Ko Ferry. Oke, ada fotonya nggak? Julian. Itu ada wajahnya. Pak, kita lihat Julian ya. Julian Pratama. Julian Pratama. Oke, fotonya aja ya berarti ya, nggak apa-apa. Oke. Mana? Kok hilang? Nah, itu ada, Ko Ferry. Oke. Kalau alis itu kita ingat, alis itu kan keberuntungan ya. Jadi semakin tebal alis, semakin hitam, otomatis semakin bagus, semakin beruntung. Kalau yang alisnya nggak kelihatan, ya pakai pensil alis atau sulam alis, nah boleh. Kemudian kalau apakah ditarik nanti akar rambutnya naik ke atas. Naik ke atas nggak apa-apa, yang penting jangan copot aja. Tapi jangan salah, semakin jenong, kita lihat kalirnya semakin bagus. Oh, oke. Soalnya biasa kan yang makin naik ke atas malah makin kurang pede ya, kok Ferry. Mau memilih kurang pede atau banyak duit? Kalirnya bagus. Hidup itu kan pilihan. Nah, makanya ini nggak boleh turun. Nah, semakin naik nggak apa-apa. Lihat profesor. Profesor itu kan semakin hari semakin naik tuh. Kalirnya kan semakin naik kan profesor itu. Ya, betul. Nah, Oke. Kalau laki-laki nggak apa-apa, ini semakin naik semakin kaya, nggak ada masalah. Oh. Kalau perempuan kan penampilan kan gitu kadang-kadang memikirkan itu. Laki-laki nggak usah pikirin penampilan nggak apa-apa. Nggak jelek-jelek banget lah. Oke, silakan yang lain. Terima kasih, Ko Julian, atas pertanyaannya. Oke. Kita ke pertanyaan terakhir ya, Ko Ferry ya. Oke, ya. Dari forum chat ya, karena sudah maghrib juga. Ya, mohon maaf dari ya. Ibu Agustina Lim. Oke, Ibu. Ini sepaket nih pertanyaannya. Kalau yang usia 40 tahunan, gimana Master Ferry? Mungkin tadi soal hidung maksudnya. Kalau usia 40 tahunan, hidungnya berdaging. Terus kalau orang sulam alis itu gimana, Ko Ferry? Oke, sulam alis bagus. Jadi keberuntungannya kan bagus. Tapi diperhatikan jangan menurun di ujungnya. Oke. Dan 40 tahun. Kita kan lihat lagi ini mewakili 30 tahun ke atas. Sampai di sini kan 50. Berarti 40 itu kan di tengah-tengah. Nah, berarti jaga yang dari tengah ke sini. Jadi harus bersih. Dari tengah hidung ini sampai sini. Jadi harus bersih. Misalnya jerawat, komedo itu juga pengaruh loh. Pengaruh kekayaannya. Jadi harus bebas dari komedo, bebas dari jerawat. Supaya tetap kaya. Siap. Oke, terima kasih Ko Ferry, Master Ferry Wong. Iya. Atas kesempatannya hari ini. Terima kasih juga Bapak Ibu, teman-teman semuanya, Pak Doni, Bang Robi, semuanya yang sudah bergabung hari ini hingga pukul 6 sekarang sudah waktunya maghrib. Ko Ferry, terima kasih. Tadi sudah tergesa-gesa, sudah tetap mau mengejar waktu untuk mengisi di Communicating Online Class. Saya yang mohon maaf karena ada kendala tadi. Saya mohon maaf. Justru kita yang berterima kasih kepada Ko Ferry, ya kan Bapak Ibu teman-teman semuanya karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk mengisi
ketiga kalinya ya, Ko Ferry ya ini ya. Mudah-mudahan ada yang keempat, mudah-mudahan. Amin, mantap. Terima kasih, Ko Ferry. Sama-sama. Semoga Sampai ketemu semuanya di kelas berikutnya. ya semua sukses ya, tambah kaya semua, bahagia semua. Amin. Terima kasih, Ko Ferry. Thank you banget. Barakallah. Afwan. Bang Robi lagi happy. Tadi habis dibaca happy semua itu. Alhamdulillah. Sampai ketemu dua minggu lagi ya. Siap. Oke, siap. Kita ngopi bareng Bang Doni, ngopi bareng sama Master Ferry sama Bro Doni. Boleh. Di mall sudah buka mallnya. Ayo. Siap. Kode keras buat Bro Doni. Siap. Ya. Tapi tetap social distancing ya. Ya. Terima kasih, Ko Ferry. Terima kasih semua. Tony juga sama Talo. Terima kasih. Sekedar informasi Bapak Ibu teman-teman semuanya, minggu depan tidak ada kegiatan communication online kelas ya. Jadi nanti akan diinformasikan kembali. Kemungkinan besar akan dimulai kembali mulai bulan Juli. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman semuanya, terutama Ko Ferry, Mas Talo, Pak Doni, Bang Robi semuanya. Mohon undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di komunikasi selanjutnya. Salam sejahtera semua ya. Siap.